Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islam. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut: 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyhi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, para pemirsa Aliman TV, Al-Furqan TV, dan pendengar setia Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali. Senang rasanya di malam ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kajian Islam ilmiah yang membahas kitab Tafsir Jalalain bersama Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafizahullahu Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bertepatan pada tanggal 18 Oktober 2024 atau pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Insyaallah Ta'ala kita akan menyimak kajian selengkapnya yang akan melanjutkan pembahasan surah Ali Imran ayat 180, 83 dan seterusnya insyaallah Ta'ala. Dan bagi para pemirsa yang mungkin ingin bertanya ataupun berkonsultasi di luar tema yang akan dibahas, Anda dapat bertanya langsung ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Anda dapat mengirimkan secara langsung melalui nomor tersebut, baik via WhatsApp ataupun interaktif menelpon secara langsung ke nomor tersebut. Baiklah, dan langsung saja kita simak kajian selengkapnya dari guru kita Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau, fa'alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa
Al-Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV, dan para pendengar suara Al-Iman dan suara Al-Furqan yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Quran Al-Karim oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti yang kondang dengan nama tafsir Al-Jalalain. Kita sekarang pada ayat yang ke 123 ya, bukan 183, 123. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Berkata Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa nazala lamma huzimu, dan turunlah ayat tatkala mereka itu kalah perang pada waktu perang Uhud. Tatkala mereka itu kalah perang pada waktu perang Uhud. Yani tadhkiran lahum bi ni'matillah. Yani untuk mengingatkan mereka tatkala mereka kalah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi ni'matillah, dengan nikmat Allah, yaitu kemenangan mereka 2 tahun yang lalu pada waktu peristiwa perang Badar. Jadi kondisinya itu, ini para sahabat kejiwaannya sedang terpuruk gitu ya, dalam tanda kutip, karena manusiawi, orang itu kalau kalah perang maka sedih, merasa kalah gitu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk menghibur mereka. Wajar, kalah menang itu biasa. Jadi yang kemarin di Badar kalian menang, sekarang kalah, normal aja lah gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka dalam firman-Nya, "Wa laqad nasarakumullahu bi badrin", dan sungguh Allah telah menolong kalian, telah memenangkan kalian. Bi badrin, pada waktu peristiwa perang Badar. Badr itu adalah mawdhi'un baina Makkah wal Madinah. Badar itu sebuah tempat antara Mekah dan Madinah. Di sana ada satu bukit namanya Bukit Badar. Jadi tempat antara Mekah dan Madinah. Wa antum adillah, padahal pada waktu perang Badar itu kalian itu adillah. Ai biqillatil adad wassilah. Adillah itu dalam kondisi hina gitu ya. Ya, maknanya bukan hina dalam arti tidak mempunyai kekuatan, tapi jumlah mereka itu dikit. Biqillatil adad, jumlahnya dikit, wassilah, senjatanya juga sedikit ala kadarnya. Biqillatil adad wassilah. Wattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tashkurun, semoga kalian itu bisa bersyukur, mau bersyukur. Ni'amahu, mensyukuri nikmat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, ingatlah bagaimana 2 tahun yang lalu Allah menolong kalian, Allah memenangkan kalian dalam perang kalian melawan orang-orang Quraisy pada waktu perang Badar. Ingat itu supaya kalian itu mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Idz dzarf linasarakum. Yani tattaqulu lil mu'mini, tatkala engkau berkata kepada orang-orang yang beriman. Ai ta'iduhum tatminan, tatkala engkau berjanji kepada mereka wahai Muhammad, tatminan, untuk menenangkan mereka. Jadi untuk menenangkan mereka. Alayyakfiyakum ayyumiddakum ayyu'inakum. Alayyakfiyakum, tidak akan cukup bagi kalian. Tidak akan cukup bagi kalian. Ayyumiddakum, Allah itu yu'inakum, membantu kalian, menolong kalian. Yani Rabbukum, Tuhan kalian, di mana Allah itu menolong kalian, membantu kalian, bi thalathati alafim minal malaikati munzalin, dengan 3.000 malaikat yang diturunkan. Bit takhfif wat tasydid, dibaca takhfif munzalin, dibaca tasydid munazzalin. Dibaca tasydid itu munazzalin, artinya sama. Jadi tidakkah cukup bagi kalian tatkala dulu Allah itu menolong kalian
dengan dikirimkan 3.000 malaikat yang diturunkan kepada kalian. Bala, ya cukup itu. Yakfikum dzalika. Jadi cukup bagi kalian itu. 3.000 itu sudah cukup. Wabil Anfal, dan dalam surat Al-Anfal itu bahasanya itu bi'alfin, dengan 1.000 malaikat. Jadi kalau dalam ayat ini, dalam Ali Imran ini 3.000, sedangkan dalam surat Al-Anfal itu 1.000. Li'annahu amaddahum awalan biha, karena pertama kali Allah bantu mereka itu dibantu, ditolong dengan 1.000 malaikat. Thumma sarat thalathatan, setelah itu jadi 3.000. Thumma sarat khamsatan, setelah itu jadi 5.000. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tasbiru, jika kalian itu mau sabar, ala liqa'il aduwi, tatkala berperang melawan musuh, tatkala ketemu musuh, wa tattaqu, dan kalian mau bertakwa, Allah kepada Allah, fil mukhalafah, kalian itu mau menghindar, tidak sampai melanggar perintah Allah, larangan Allah. Wa yu'tukum, dan orang-orang musyrik, ay al-musyrikun, orang-orang musyrik itu datang kepada kalian, min faurihim, selangsung, datang secara langsung, waktihim, datang waktu itu juga. Jadi hadza, pada waktu itu, yumditkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin, Allah itu akan membantu kalian dengan 5.000 malaikat yang musawwimin, bikasril waw wa fatihah, bisa baca musawwimin, bisa dibaca musawwamin. Jadi bisa dibaca musawwimin, bisa dibaca musawwamin, ai mu'lamin, diketahui tandanya. Jadi pasukan dari bangsa malaikat itu dikenali, ono ciri khusus bahwasanya pasukan ini bukan dari bangsa manusia, tapi dari bangsa para malaikat, musawwimin. Ya. Waqad sabaru, dan mereka telah bersabar. Jadi mereka itu telah bersabar pada waktu perang Badar itu. Wa anjazallahu wa'dahu, dan Allah Subhanahu wa taala menuntaskan janjinya. Bi angka talat ma'ahumul malaika, di mana para malaikat itu menolong mereka. Ala khailin bulqin, naik kuda yang bulqin itu hitam, faras, jadi kuda hitam yang di bagian wajahnya itu ada bulu yang warnanya putih, jadi kudanya itu bagus gitu. Kudanya itu bagus. Alaihim amaimu sufrin, para malaikat itu membawa imamah, penutup kepala yang warnanya kuning. Wabid, juga putih. Arsaluha, yang maka yani imamah itu sisanya buntutnya itu dilepas, enggak diputer gitu ya, tapi dilepas. Nah, baina aktafihim, pada pundak-pundak mereka. Jadi pada pundak-pundak mereka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, enggak cukupkah Allah Subhanahu wa taala itu membantu kalian 1.000, jadi 3.000, jadi 5.000 gitu. Wa ma ja'alahu Allahu, dan tidaklah, dan apa yang Allah jadikan, ai alimdad, apa yang Allah bantu ini, apa yang Allah, yani apa yang yani bantu ini, illa busyra lakum. Bismillah. Illa busyra lakum, kecuali itu busyra, kabar gembira lakum, untuk kalian, bin nasri, dengan adanya kemenangan, walitatma'inna wa walitaskuna, agar kalian itu merasa tenang, qulubukum, hati kalian itu merasa tenang, bihi, dengannya, fala tazza'an kasratil aduwi wa qillatikum, kalian itu jangan merasa takut gara-gara musuh itu banyak, jumlah kalian itu cuma sedikit, nyantai aja, semuanya itu sudah dilakukan dan ini dan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, walitatma'inna walitaskuna qulubukum, dan agar hati kalian itu merasa tenang. Fala tazza mana tadi? Wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah kemenangan itu kecuali datang dari sisi Allah. Al-Azizil Hakim, insya Allah yang maha perkasa lagi maha yani bijaksana. Yu'tihi man yasha wa laysa bikathratil jundi, di mana kemenangan itu Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, bukan murni karena banyaknya pasukan, bukan murni jadi karena banyaknya pasukan. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gambaran peristiwa perang Badar yang dibantu oleh para malaikat. Dibantu dengan ribu gitu ya. Dibantu dengan para malaikat yang datang untuk menguatkan pasukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan usah takut. Bersabarlah. Kau tak putus asa. Karena semuanya itu di tangan Allah. Kemenangan bukan karena banyaknya pengikut, bukan karena perlengkapannya yang sempurna, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi murni yani dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, liyaqta'a muta'alliqun binasarakum ay liyuhlika, agar binasa tarafan minal ladzina kafaru, sekelompok dari kalangan orang-orang yang kafir, bil qatl wal asri, dengan dibunuh dan ditawan, au yakbitahum ayyadhillahum bil hazimah, atau nanti Allah itu akan menghancurkan mereka dengan kekalahan, merendahkan mereka dengan kekalahan. Fayanqalibu, lalu mereka balik, yarji'u, mereka itu balik, khaibin itu merugi, lam yanalu ma ramu, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, tidak apa yang mereka inginkan, karena nggak siap dengan itu semua. Jadi intinya Allah itu menghibur kepada orang-orang yang beriman, dan itu sebagai pelajaran utama bagi semua daurah-daurah yang ikutnya, bahwa ini pelajaran utama bagi ini semuanya, bahwa semua kemenangan, semua kesuksesan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kita menjalankan bagaimana yang ada. Kewajiban kita hanyalah menjalankan syariat, melakukan apa yang terbaik yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini itu adalah peristiwa perang Badar yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ribuan para malaikat yang membantu mereka. Nah, taib. Bila pesan wa nazala lamma kusirat rubaiyatuhu, dan turunlah firman Allah tatkala gigi gerahamnya itu pecah gitu ya. Wa syujja wajhuhu, dan wajahnya itu terluka. Yauma Uhud, pada waktu perang Uhud. Giginya beliau SAW itu pecah gitu. Dan itu. Nah, wa kusirat rubaiyatuhu, dan giginya itu pecah. Wa syujja wajhu yauma Uhud. Qal beliau mengatakan, kaifa yuflihu qaumun halabu wajha nabiyihim biddam. Bagaimana mungkin sebuah kaum itu akan beruntung karena mereka telah mentorehkan dalam mereka darah. Di wajah Nabi mereka itu darah. Gimana mungkin mereka akan beruntung kalau memang ternyata kejadiannya semacam itu. Taib laisa laka minal amri syai'. Kalian itu tidak ada apapun. Balil amru lillahi. Urusan itu hanya kepada yakni Allah Subhanahu wa taala. Fasbir, maka bersabarlah. Au bimakna ila, atau yakni bimakna sampai, yatuba alaihim, Allah itu mengadab kalian. Yatuba alaihim bil Islam, dengan Islam. Au yu'adzibahum Allah, atau Allah itu akan mengadab mereka, fa innahum zalimun, karena mereka itu menjadi orang-orang yang zalim, bil kufri, dengan
kufur. Jadi intinya tatkala kemudian tatkala jadi kemudian Rasulullah SAW itu kalah dalam perangan dan ada berita Rasulullah sampai terbunuh dan macam-macam, ternyata enggak gitu ya. Maka kemudian turun ayat ini menghibur kejadian mereka. Yang penting itu kita berjuang, urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan urusan itu kepada Allah, hasilnya kepada Allah. Yang penting kita memperjuangkan apa yang mampu untuk kita ini perjuangkan. Nah, para ikhwan dan para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang berkaitan dengan rentetan peristiwa perang Badar. Kita lanjutkan. Baik. Rabbuna tabaraka wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan hanya milik Allah lah semua yang di langit, semua yang di bumi. Ini mulkan wa khalqan wa abida, baik kan maupun ke hamba Allah. Yaghfiru liman yasha, Allah itu mengampuni Allah kehendaki. Al-maghfirata lahu, yang Allah menghendaki ampuni dia. Wa yu'adzibu man yasha'u ta'dziba, dan Allah itu mengadab ini Allah kehendaki kan. Jadi wallahu ghafurun, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha pengampun li awliyaihi, pada wali-walinya. Rahimun bi ahli taatihi, yang Maha pengasih dengan orang yang taat kepadanya. Jadi, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang melakukan selesai dakwah itu kemudian maka ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya perang itu ya memang dengan hikmah dari Allah, kadang menang, kadang kalah. Dan kalau memang itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka mesti membawa ini kebaikan. Itu bisa dilihat dalam sejarah pada peristiwa-peristiwa yang berikutnya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, jangan kalian itu makan harta riba. Adha'afan mudha'afah, karena riba itu akan bertambah terus. Bi alfin wa dunya, bisa jadi dengan 1000 dirham dunia dan yang kurang daripada itu. Bi an tazidu fil mali inda hulul ajal wa ta'akhirut talab, dengan kalian menambahkan harta setiap kali sampai waktunya dan mengakhirkan mencari. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, yakni bitarki, dengan meninggalkan itu semua, la'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Tafuzun, kalian itu beruntung. Nah, tafuzun, kalian itu beruntung. Jadi sampai sini cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi nanti tentang masalah ya ayyuhalladzina amanu ta'kulu riba ta'afam mudha'afah. Allah alam, masih ada waktu beberapa menit, 20 menit, bisa gunakan untuk diskusi atau hal yang berkaitan dengan ayat ini maupun berkaitan dengan ayat-ayat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang telah disampaikan, semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua dan Allah berkahi ilmu antum ya Ustaz. Tip bagi para pemirsa Aliman TV, Al Furqan TV dan pendengar setia Radio Suara Aliman, kita akan melanjutkan pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi Anda yang hendak bertanya ataupun berkonsultasi, Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Baiklah, di sini ada pertanyaan yang masuk dari Rahma di Tangerang. Bismillah, afwan Ustadz, izin bertanya, saya seorang wanita yang belum menikah, namun saya ada rencana untuk umroh. Saya tidak memiliki saudara laki-laki dan ayah saya sudah meninggal.
Apakah diperbolehkan jika saya mengikuti umrah bersama dengan sahabat saya dan sahabat saya sudah mempunyai suami? Jadi saya menggunakan Rafiqah Ma'munah. Tafadhol Ustaz untuk penjelasannya. Baik. Ya ukhti, satu hal yang harus dipahami dengan baik ya, bahwa kita itu berangkat umrah, berangkat haji, itu tujuannya adalah cari pahala. Jadi perjalanan ke sana itu bukan perjalanan rekreasi untuk lihat-lihat, oh besarnya bangunan di Mekah, oh ini, oh itu bukan. Yang kita inginkan berangkat ke sana, ke tanah suci itu adalah mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu para jemaah sekalian, itu adalah datang apabila umrah kita itu benar, haji kita itu benar. Jadi tidak melanggar aturan Allah, tidak melanggar aturannya Rasulullah. Ini sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi perjalanan umrah itu perjalanan ibadah agung, bukan sekedar rekreasi. Itu yang pertama. Maka di sini perlu kita pahami titik permasalahan yang ada terhadap wanita tadi yang masih gadis gitu ya, nggak punya bapak, nggak punya ini, nggak punya itu. Jadi tapi ini untuk berangkat umrah dan itu bagus sebenarnya itu. Hanya masalahnya itu adalah tidak ada mahram. Apa boleh ikut sembarangan dengan kaum laki-laki dan ada wanita lain yang menyertainya. Jadi masalah ini itu jelas Rasulullah SAW mengatakan belum di mahram. Jadi tidak boleh seorang itu melakukan safar. La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita itu safar kecuali bersama mahramnya. Insyaallah kalau memang kita tidak bisa untuk berangkat gara-gara itu, Allah akan memberikan pahala seperti orang melakukan ibadah tersebut karena dapat uzur. Dan orang yang tidak bisa menjalankan suatu ibadah karena dia memiliki uzur, maka dia mendapatkan pahala sempurna seandainya tidak ada uzur untuk dia. Dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang penting bagi kita, jadi untuk lalu berusaha untuk berada di atas jalan itu. Nah, itu tentang masalah umroh lah. Adapun yang boleh dengan Rafiqah Ma'munah itu adalah kalau berangkat haji yang wajib dalam pandangan fikih Syafi'iyah. Jadi kalau ada orang wanita yang tidak punya mahram, kemudian dia itu harus meninggalkan tempat tersebut, maka kalau dalam kondisi orang itu wajib harus melakukan itu, maka lakukanlah meskipun tidak ada mahram. Tapi kalau kemudian boleh pilih mau berangkat monggo, nggak berangkat monggo, maka pahamilah bahwasanya itu adalah butuh mahram yang menyertainya, sehingga tatkala nanti pulang membawa pahala umrah yang mabrur. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan sang penanya dan bagi kita menjadi ilmu yang dari tambahan ilmu bagi kita semua. Baiklah, selanjutnya kita mengajak para pemirsa yang hendak bertanya. Tafadhol, persilakan untuk bertanya. Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Tapi Ustaz, di sini ada pertanyaan mengenai perang Uhud. Di perang ini para sahabat disalahkan, terkhususnya para pemanah. Apakah ini termasuk mencela para sahabat? Tafadhol Ustaz. Jadi bedakan ya antara dua hal.
Yang pertama mencela, mencaci. Yang kedua menyebutkan kejadian. Menyebutkan ini kejadian. Jadi mencela itu ya mencela. Sahabat ini jelek, sahabat itu, sahabat ini, sahabat itu. Ini mereka itu begini, mereka itu begitu, gitu ya. Itu namanya mencela. Adapun kalau menceritakan kejadian, ada kejadian ini, peristiwanya begini, dari awal saya begini dan begitu sampai selesai. Maka itu tidak mencela. Itu tuh menunjukkan peristiwa yang pernah terjadi pada zaman Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya jadi yang tercela itu, yang haram itu, yang mencela. Adapun yang menceritakan kejadian, masalahnya di mana? Wong itu kan murni menceritakan kejadian yang pernah terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gambaran yang ini yang ada. Jadi kalau kemudian pertanyaannya itu menceritakan kaum sahabat itu ini murni karena yang tadi, maka itu nggak ada masalah. Maka itu nggak ada masalah karena dia tidak mencela, dia itu hanya menyebutkan kejadian yang terjadi pada kalangan para sahabat pada zaman Rasulullah ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan sang penanya. Nampaknya itu pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab malam hari ini yang masuk. Sebelum kita mengakhiri, kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan ataupun faidah dari kajian yang telah dibahas. Kami persilakan Ustadz, silakan. Para jemaah sekalian, yang kita bahas tadi adalah peristiwa perang Uhud dan perang Badar ya. Di mana perang Uhud itu kok sampai kalah gitu. Padahal mereka lebih siap dibandingkan perang Badar. Jadi secara mental mereka lebih siap, peralatan lebih siap dibandingkan perang Badar. Tapi kok kemudian sampai kalah. Ini sampai kalah. Itu mesti di belakangnya ada peristiwa-peristiwa besar yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi kita ini untuk memahami latar belakang dan latar belakang kemenangan. Apabila semuanya itu kita kisah semacam itu kita ambil ibrahnya, kita ambil langkahnya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah apapun yang Allah takdirkan itu yang terbaik menurut kita, menurut Allah menjadi untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu kita dan menambahkan bermanfaat bagi kita semua. Para pemirsa Liman TV dan pendengar setia Radio Suara Liman, saksikan terus kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustaz Ahmad Sabiq LC hafizahullah ta'ala yang membahas tafsir Quran, yaitu kitab Tafsir Jalalain, setiap Jumat malam Sabtu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saya MC bertugas mewakili kru yang bertugas pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada tutur kata ataupun kesalahan teknis. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.